teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa A, mahasiswa S1 jurusan Farmasi Universitas Megareski Makassar dari kelas B dengan kode kelas 05. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat dan penggunaan antibiotika di kalangan masyarakat. Adapun penggolongan obat yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini yaitu yang pertama, obat bebas, yang kedua, obat bebas terbatas, yang ketiga, obat keras, yang keempat, psikotropika, dan yang kelima, narkotika. Nah, apa sih itu obat bebas? Obat bebas adalah obat yang dapat dijual kepada umum dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Penandaannya itu berupa lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh obat bebas itu yaitu parasetamol dan vitamin-vitamin. Obat bebas terbatas atau juga disebut sebagai obat daftar W yang menurut bahasa Belanda waarschuwing, yang artinya peringatan, yaitu obat keras yang dapat diserahkan kepada pasiennya tanpa resep dokter. Bila penyebarannya itu memenuhi syarat yang berupa, yang pertama, obat tersebut hanya boleh dijual dalam bungkusan asli dari pabriknya atau pembuatnya. Yang kedua, penyerahannya oleh pembuat atau penjual harus mencantumkan tanda peringatan yang tercetak sesuai contoh. Tanda peringatan tersebut berwarna hitam, berukuran panjang 5 cm, lebar 2 cm, dan memuat pemberitahuan berwarna putih yaitu P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Contohnya itu Antimo, Decolgen, Ultraflu, Paramex, dan sebagainya. Kemudian P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur jangan ditelan. Contohnya Enkasari, Listerin, Gargaris makan, dan betadin kumur. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Contohnya Insto, Calpanax, Neultrasin, dan sebagainya. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Contohnya Decoderm. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya sulfanilamid steril dan Bufacort. P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contohnya pada sediaan suppositoria seperti Dulcolax suppositoria. Adapun penandaan khusus untuk obat bebas terbatas adalah lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Selanjutnya obat keras. Obat keras atau obat daftar G yang dalam bahasa Belanda yaitu gevaarlijk artinya berbahaya. Maksudnya bahwa obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter. Contohnya obat-obat golongan antibiotika seperti amoxicillin, cefadroxil, chloramphenicol, tetracycline, dan sebagainya. Untuk penandaan khusus obat keras itu berupa lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, di mana psikotropika ini dibedakan ke dalam 4 golongan. Contoh obat yang termasuk ke dalam golongan psikotropika adalah fenobarbital, diazepam, triazolam, dan sebagainya. Untuk psikotropika, tanda khusus yang dipergunakan sama dengan tanda khusus untuk obat keras, yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Nah, selanjutnya narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri
dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini dibedakan ke dalam 3 golongan, yaitu golongan 1, narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu opium, tanaman koka, ganja, heroin, etorfin, dan lain-lain. Yang kedua, narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu fentanyl, metadon, morfin, betidin, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah narkotika golongan 3, merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu kodein, etilmorfin, propiram, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih penggunaan antibiotika di kalangan masyarakat? Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa antibiotik itu termasuk ke dalam golongan obat keras. Jadi, pada penggunaannya harus dengan resep dokter. Di zaman sekarang ini, masyarakat banyak yang melakukan upaya pengobatan secara mandiri. Upaya pengobatan yang dilakukan sendiri ini dapat menjadi sumber terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error, karena keterbatasan pengetahuan masyarakat akan obat dan penggunaannya. Oleh karena itu, farmasis dituntut untuk dapat memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat terhindar dari penyalahgunaan obat dan salah menggunakan obat. Karena masyarakat cenderung hanya mengetahui merek dagang obat tanpa mengetahui zat khasiatnya. Adapun contoh kesalahan penggunaan obat di kalangan masyarakat yaitu pada penggunaan antibiotika yang tidak rasional. Salah satu bentuk penggunaan obat yang tidak rasional pada penggunaan antibiotika adalah ketidaktepatan dalam pemilihan jenis antibiotika hingga cara dan lama pemberiannya. Hampir sebagian besar masyarakat itu membeli antibiotika untuk mengobati diri sendiri tanpa resep dari dokter. Akibatnya, terjadi kecenderungan menggunakan antibiotika dengan dosis yang tidak tepat, frekuensi penggunaan keliru, atau waktu pemberian terlalu singkat ataupun terlalu lama, serta pemberian obat pada kondisi tidak sesuai indikasi, misalnya pemberian antibiotika pada infeksi yang disebabkan oleh virus, contohnya influenza. Hal-hal tersebutlah yang menimbulkan masalah dalam penggunaan antibiotika yang cukup serius. Penggunaan antibiotika tanpa resep dokter atau dengan dosis yang tidak tepat dapat menggagalkan pengobatan dan menimbulkan bahaya-bahaya lain seperti yang pertama, sensitasi atau hipersensitif. Banyak obat setelah digunakan secara lokal dapat mengakibatkan kepekaan yang berlebihan. Kalau obat yang sama kemudian diberikan secara oral atau suntikan, maka ada kemungkinan terjadi reaksi hipersensitif atau alergi seperti gatal-gatal, kulit kemerah-merahan, bentol-bentol, atau lebih hebat lagi dapat terjadi shock. Yang kedua, resistensi. Jika obat digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu terapi kurang lama, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya resistensi. Artinya, bakteri tidak peka lagi terhadap obat tersebut. Dan yang ketiga, superinfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan, di mana sifat dan penyebab infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama. Pemahaman masyarakat yang menerima obat antibiotik sangat penting untuk keberhasilan terapi dan menghindari kejadian resistensi. Penggunaan antibiotik yang disiplin sesuai aturan pakai akan meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Sebaliknya, penggunaan tanpa aturan mengakibatkan keefektifan dari antibiotik akan berkurang. Dengan melihat masih ada permasalahan penggunaan obat yang tidak rasional, terutama penggunaan antibiotika pada penyakit ringan,
maka diperlukan pemberian edukasi pada masyarakat awam. Itulah yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.